Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Renungan Malam edisi hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 bersama dengan saya Pendeta Januaria Simpan. Saya melayani di Jemaat GKE Bajarum. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini sesuai dengan Nas Almanak GKE terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 di bawah perikop malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Saat ini saya tidak akan membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita. Bapak Ibu bisa baca masing-masing secara lengkap di rumah. Namun saya akan membaca satu bagian dalam firman Tuhan hari ini, yaitu terdapat dalam Yeremia pasal 6 ayatnya yang pertama, berbunyi demikian. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Amin untuk firman Tuhan. Saat ini saya mengangkat tema yaitu jangan mengabaikan peringatan dari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan hari ini, terutama Yeremia pasal yang ke-6 ini, di sini melukiskan kebinasaan besar yang akan segera dialami oleh bangsa Israel atau Yerusalem beserta penduduknya, di mana mereka ini tidak mau bertobat, hingga pada akhirnya sabda ini juga digenapi pada masa hidup Yeremia. Yeremia sudah berkali-kali memberikan peringatan kepada baik itu kepada Yehuda maupun juga kepada Yerusalem, memanggil mereka untuk bertobat. Tetapi mereka ini justru mengabaikan seruan pertobatan yang sudah diberikan oleh Yeremia. Seandainya saja orang-orang di Yerusalem atau bangsa Israel pada saat itu mau berbalik kepada Allah, mau bertobat dan memperbaharui perjanjian dengan Allah, bisa saja mereka memiliki kesempatan untuk luput dari malapetaka. Namun sayangnya seruan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Yeremia malah ditampik oleh umat Tuhan itu sendiri, bahkan dengan penuh ejekan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan pada saat ini kita dapat mengambil suatu pelajaran. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh peringatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Baik itu yang disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik itu melalui hati nurani kita ketika Roh Kudus berbicara, ataupun juga melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Jangan kita abaikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Jangan kita juga berpikir karena kita sudah menjadi Kristen, kita rajin pergi ke gereja, berarti kita sudah dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau kita ke gereja, kita duduk mendengarkan khotbah, lalu kita pulang dan merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang benar di mata Allah, itu adalah pemikiran yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Mestinya kita memperhatikan apa yang sudah kita dengarkan, lalu mari kita lakukan secara nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan peringatan dari Tuhan, maka kehidupan kita itu akan diubahkan melewati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Akan tetapi mirisnya bahwa seringkali yang didengarkan itu hanya disambut sesaat saja.
Seringkali firman Tuhan yang didengarkan itu seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan atau di tanah yang berbatu yang hanya tumbuh sesaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita senantiasa mengingat bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, tetapi Allah juga tidak bisa tidak menghukum orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Itulah keadilan yang dimiliki oleh Allah kita. Kalau hukuman Tuhan sudah dijatuhkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghindari. Maka mari kita jangan anggap remeh setiap peringatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus-Nya untuk senantiasa mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menutup renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah bersama-sama belajar serta merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh senantiasa hidup benar di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak mengabaikan setiap peringatan yang Tuhan berikan, baik melewati hamba Tuhan, melewati Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, bahkan melewati setiap peristiwa kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa taat dan hidup benar. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.